16 Suratul Fatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. يكفي. قل للمخلفين من الأعراب قل dawuh sira Muhammad lil mukhallafin maring wong-wong kang padha keri minal a'rabi saking wong-wong badui wong desa satud'auna bakal den ajak sira kabeh ila qaumin maring kaum uli baksin kang duweni kekuatan minal a'rabi al-madhkurina yang disebutkan kang den sebutaken sudah disebutkan di atas sayaqulul mukhallafun al-mukhallafun sudah disebutkan 2 kali maka disebutkan di sini al-madhkurin kang wis den sebutaken ana dhuwur ikhtibaran krana nguji satud'auna ila qaumin uli ba'sin ashabi ba'sin wong kang duweni kekuatan
syadidin kang banget kila den dawuhaken hum utawi al-mukhallafin al-mukhallafun iku Bani Hanifah ashabul yamamati penduduk Yamamah waqilalan dan dawakan Farisun wong-wong Persia. Faris ini Persia. Persia itu bahasa Arabnya Faris. Kalau Paris sana Perancis, Faris itu bahasa Arabnya baris. Baris dengan ba seperti bahasa Madura. Kulibatil fa'u ba'an. Fa diganti ba. Nah, fa diganti ba. Baris. Kalau ini Faris Persia. Warum lan wong-wong Romawi. Tuqatiluna hali padha merangi sira kabeh al-mukhallafun hum ing uli ba'sin syadid. Tuqatiluna hali merangi sira kabeh di sini al-mukhallafun al-mukhallafin hum ing uli ba'sin syadid yaitu hum Banu Hanifah dan Faris Warum. Halun muqaddaratun lafat tuqatilunahum ini hal muqaddarah hiya utawi al-ma'hiya utawi hale ya kembali ke hal hiya utawi hal iku al-mad'u kang den undang kang den ajak ilaiha maring apa maring perang ya fil makna ing dalam makna. Saya ulang. Tuqatilunahum halun muqaddaratun halnya yang muqaddarah ya al-mad'ubu ilaiha yang diajak perang yang al-mad'ubu kang den ajak apa ilaiha maring muqatalah tuqatilunahum diajak perang fil makna ing dalam maknani. Nanti kalau kamu belajar hal itu kan ada sahibul hal ada al-hal. Sahibul hal ada kalanya fa'il, ada kalanya maf'ulun bihi. Kemudian hal ada hal mufrad, ada hal jumlah fi'liyah, ada hal jumlah ismiyah, ada hal shibhu jumlah. Sementara tuqatilunahum ini adalah hal jumlah fi'liyah. Sahibul halnya seharusnya kan fa'il atau maf'ul. Sementara di sini fa'il maf'ulnya tidak ada. Al-mukhallafin majrur, maka dikatakan al-muqaddar halun muqaddar hiyal mad'uwu ilaiha fil makna yang diajak kepadanya dalam makna diajak perang dalam maknanya yaitu sahibul halnya yang ditakdirkan itu adalah al-mukhallafun. Cuma karena ini jar majrur maka dikatakan al-mad'uwu ilaiha fil ma'na. Karena hal itu maf'ul atau fa'il. Bahasanya di ilmu nahwu. Perlu juga itu. Nah, makanya kamu belajar nahwu. Fa in tuti'u maka lamun padha taat sapa sira kabeh al-mukhallafun tadi ila qitalihim maring merangi uli ba'sin ila qaumin uli ba'sin yu'ti mongko paring kum ing sira kabeh sapa Allahu Allah taala ajran ing ganjaran hasanan kang bagus wa in tatawallau lan lamun padha mingu sapa sira kabeh kama tawallaitum kaya oleh wus mingu sira kabeh min qablu saking sadurunge iki yaitu ketika berangkat ke Mekah mereka berpaling
yu'adzib mongko bakal nyiksa sapa Allah kum ing sira kabeh adzaban aliman ing siksa kang banget lorone mukliman tegese kang nglarakaken. Ayat ke-16 ini adalah ujian bagi orang yang sebelumnya tidak ikut ke Makkah untuk Fathu Makkah, tidak ikut ke Makkah untuk Sulhul Hudaybiyah. Tujuannya awalnya untuk umrah. Setelah itu terjadi Sulhul Hudaybiyah. Lalu di ayat 11 diterangkan kata mereka, kami tidak ikut karena sibuk dengan harta kami dan keluarga kami, maka mohonkan ampun kepada Allah untuk kami. Lalu di ayat 15 dikatakan, orang-orang mukhallafun mengatakan, jika kalian berangkat untuk mendapatkan ghanimah, hendaklah kalian membawa kamal litakhuduha, supaya mengambil ghanimah itu untuk kami. Jadi berangkat ke Makkah menghadapi sesuatu yang berat tidak mau, berat. Begitu para sahabat berangkat ke Khaybar untuk mengambil ghanimah, mereka punya alasan, kami kan juga termasuk dari kalian, kami minta bagian. Nah, ini wong munafik yang ngono iku. Maka di sini dikatakan, katakan kepada orang-orang yang tidak ikut, yang di belakang, yang tertinggal dari orang-orang Badui, kalian akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan besar. Uli ba'sin syadid, yang sangat mempunyai kekuatan. Kamu akan memerangi mereka atau mereka masuk Islam. Siapa yang akan diperangi? Ashahum Banu Hanifah ashabul Yamamah. Banu Hanifah ashabul Yamamah itu kaumnya Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab, pemimpin mereka, mengaku sebagai Rasul, mengaku mendapat wahyu juga. Pengakuannya begitu, saya dapat wahyu. Akhirnya mereka membuat beberapa ayat Al-Quran yang kalau dibaca menyebabkan orang tertawa. Mau menandingi Al-Quran tidak bisa. Uteke bongkeng. Uteke bongkeng. Sing gak paham ya wis. Uteke bongkeng itu alias dungu lolak-lolok. Nah, itu Musailamah al-Kadzab, mengaku sebagai Rasul, kaumnya banyak, pengikutnya banyak, kuat mereka. Nah, akhirnya orang-orang yang tertinggal itu, yang tidak sengaja tidak ikut itu, diuji. Kamu akan diajak memerangi kaum yang mempunyai kekuatan besar, adalah Banu Hanifah, Ashabul Yamamah, penduduk Al-Yamamah. Yamamah itu ya nama tempat di Makkah sana. Kemudian Musailamah al-Kadzab, sebentar, Yamamah itu banyak. Ada Yamamah di Makkah, ada Yamamah di Yaman. Yang dimaksud ini Al-Yamamah yang di Makkah. Nah, siapa tadi? Musailamah al-Kadzab dan kaumnya akhirnya diperangi pada zaman khalifah pertama Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq. Jadi kurang lebih tahun ke-11-12 dari Hijriyah, yang memerangi pasukannya Sayyidina Abu Bakar yang dipimpin oleh Khalid ibnul Walid radhiyallahu anhuma, dipimpin oleh Khalid anhuma an Abi Bakril wa Khalid, ya. Jadi nanti kamu jangan salah, nanti saya bilang radhiyallahu anhuma dianggap an bapak Abu Bakar, bapak Khalid, enggak. Radhiyallahu anhu an Abi Bakar wa radhiyallahu anhu an Khalid ibnul Walid. Khalid ibnul Walid memimpin perang Yamamah, akhirnya pasukan muslimin menang. Musailamah al-Kadzab terbunuh. Luar biasa Khalid ini, pemberani. Kamu nanti kembali ke Sirah Nabawiyah, ke sejarah Khulafaur Rasyidin. Sejarah Khulafaur Rasyidin, karena Khalid pada waktu itu jadi pemimpin panglima besarnya
Sayyidina Abu Bakar. Begitu dia sudah bisa membunuh, kata Khalid ibn al-Walid, qataltu ahsanan nas fil Islam wa qataltu aswa'an nas fil jahiliyah. Sebentar. Qataltu, apa itu bahasanya? Maka saya telah membunuh orang yang terbaik dalam Islam dan saya telah membunuh orang yang paling jahat di kalangan orang musyrikin. Qataltu ahsanan nas fil Islam wa qataltu aswa'an nas fil musyrikin. Kurang lebih begitu. Yaitu kenapa dia mengatakan begitu? Karena pada tahun kedua Hijriyah, Khalid ibn al-Walid belum masuk Islam. Berada di pihak orang kafir, di pihaknya Abu Sufyan, memerangi Nabi dan para sahabatnya di perang Uhud. Di perang Uhud akhirnya paman Nabi Hamzah ibnu Abdul Muttalib terbunuh. Dan Khalid ada di situ. Khalid ada di pasukan pihak yang kafir. Makanya dia mengatakan saya pernah membunuh orang terbaik dalam Islam. Tapi setelah itu tahun ke-6 Khalid masuk Islam. Setelah tahun ke-6 Khalid masuk Islam, tahun ke-8 Khalid ikut Fathu Makkah. Kemudian tahun ke-11 atau 12 dari Hijriyah, dia memimpin pasukan muslimin untuk menyerang Ashabul Yamamah. Akhirnya Musailamah yang mengaku Nabi itu terbunuh. Khalid luar biasa. Terus Khalid itu ingin meninggal dalam sabilillah, ingin gugur dalam peperangan sabilillah. Tapi kenapa Khalid tidak sampai gugur padahal setiap peperangan ikut? Setelah masuk Islam, semua peperangan diikuti Khalid dan peperangan-peperangan yang diikuti Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu pasti peperangan menang. Khalid. Ada seorang penulis baru. Masya Allah, bagus luar biasa. Ketika saya mencari kalam-kalamnya orang Arab itu, ada seorang alim, saya lupa namanya, ditanya, kenapa Khalid ibn al-Walid ingin meninggal fi sabilillah tetapi dia meninggal di atas tempat tidurnya. Dan ketika meninggal dimandikan, di badannya penuh dengan bekas-bekas tusukan-tusukan. Luka-lukanya banyak sekali. Ya luka yang sudah sembuh banyak sekali. Karena ikut perang dan selalu berada di baris terdepan. Nah, jawaban seorang alim ini luar biasa. Khalid itu mendapat panggilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Saifullah, pedangnya Allah. Kalau dia gugur dalam sabilillah, dalam peperangan, orang kafir akan menghina. Nah, itu kata nabimu, pedang Allah sudah mati, kan begitu kan? Akhirnya Khalid tidak sampai meninggal. Meninggal setelah usia lanjut dan bukan dalam peperangan. Berarti kan tidak salah apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah memanggil pamannya Hamzah ibnu Abdul Muttalib yang namanya terkenal dengan Sayyidus Syuhada, sekarang di Uhud dibangun masjid Sayyidus Syuhada. Dulu tidak ada, sekarang ada masjidnya besar, Sayyidus Syuhada. Dan bulan Januari lalu saya sempat sholat asar di situ. Sholat asar betul pas sampai di situ waktu asar. Di Sayyidus Syuhada Khalid dipanggil Sayyidus Syuhada. Padahal dulu orang Saudi berdasarkan atau berasaskan atau berdasarkan, karena menjadi asasnya sana, berdasarkan dakwahnya pendiri dakwah Islahiyah yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang dikenal dengan Wahabi itu mereka tidak boleh menggunakan lafaz Sayyidina untuk manusia.
Sayyid itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang sudah luntur. Sekarang mereka sudah menggunakan Sayyidina sudah sering. Khatib di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, yang berdoa di Masjidil Haram, Masjid Nabawi sudah sering menggunakan lafaz Sayyidina. Kenapa kok dulu mengatakan As-Sayyid itu hanya untuk Allah? Karena Nabi pernah mengatakan As-Sayyidu huwallah. Sayyid itu adalah Allah. Tapi lafaz As-Sayyidu huwallah tidak menafikan lafaz yang lain. Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, dan yang lain-lain banyak sekali. Nah, lalu Hamzah ini yang luar biasa. Hamzah itu panggilannya Asadullah, singa Allah. Nabi memanggil Asadullah, singa Allah. Kalau singa mati dalam peperangan, singa bertengkar dengan sama-sama singanya kemudian mati, wajar. Karena singa. Tapi kalau Khalid itu kan dipanggil Saifullah. Nah, jangan sampai pedangnya Allah ini tumpul di tengah peperangan. Makanya tidak gugur. Meninggalnya setelah itu. Itulah luar biasa. Nabi kalau memanggil sahabatnya dengan panggilan-panggilan itu pasti ada makna di balik itu. Yang sangat dalam. Bukan seperti arek pondok kadang nyeluk kancane apa? Kamu di pondok dipanggil apa? Sulaiman. Firman Muhtaram dipanggil Sulaiman apa Sulaiman? Sulaiman. Ya. Ada kadang-kala itu panggilan macam-macam ya, panggilan macam-macam. Ada di sini dulu yang dipanggil Pak RT. Pak RT. Nah, macam-macam ya sudah begitu. Tapi kalau Rasulullah SAW memberi panggilan itu semuanya bermakna sangat dalam. Sayyidina Abu Bakar dipanggil As-Siddiq karena sejak awal sampai akhir tidak pernah tidak percaya kepada Nabi. Terus membenarkan Nabi. Meskipun kafir Makkah semuanya tidak percaya, Sayyidina Abu Bakar langsung percaya. Sayyidina Umar setelah mendapat doa dari Nabi, Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Umar ibnul Khattab dan Amr ibnu Hisham. Amr ibnu Hisham ini Abu Jahal. Umar ibnul Khattab Sayyidina Umar. Ternyata doa Nabi dikabulkan oleh Allah dan pasti dikabulkan sampai kepada Sayyidina Umar. Masuk Islam, menjadi pemimpin yang luar biasa sampai jadi mertuanya, sahabatnya, jadi sahabatnya sehidup semati. Karena setelah wafat makamnya juga di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu oleh Nabi dipanggil Umar Al-Faruq. Al-Faruq, orang yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Kalau ada yang batil, Sayyidina Umar berada di baris terdepan. Bunuh saja ya Rasulullah. Begitu. Contohnya ketika terjadi perang Badar, hukuman tawanan-tawanan banyak, Nabi mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar memberi jawaban dengan jawaban yang lembut, ya Rasulullah, mereka masih kerabat kita, mereka masih Bani A'mamina dan seterusnya, anak-anak. Pokok anak-anak paman kita, kerabat kita, famili kita, kita harapkan mereka baik dan seterusnya. Terus kata Sayyidina Umar, bunuh saja ya Rasulullah. Suruh bunuh saja, memerangi Islam kok. Bunuh saja. Itu orang-orang yang batil. Ternyata di antara tawanan perang itu ada orang yang sudah masuk Islam dengan sembunyi-sembunyi di Makkah, tapi tidak terus terang. Siapakah itu? Paman Nabi sendiri, Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Paman Nabi sudah masuk Islam sejak di Makkah. Makanya dalam peperangan dia tidak, ya wallah alam bagaimana, intinya sudah masuk Islam. Begitu sampai di Madinah, akhirnya mereka jadi tawanan perang. Mereka yang bisa menulis membaca untuk mengajari anak-anak sahabat, ya masih kerabat-kerabatnya sendiri sebenarnya, minduan, misanan, tolonan, ila akhirih, ya kan? Ya sama-sama dari Makkah, ya kan? Minduan sepupu ngono iku. Akhirnya mengajar baca. Lalu dari mereka masuk Islam.
Seperti itu. Kemudian dalam Sulhul Hudaibiyah yang dikirim untuk bicara dengan orang-orang kafir Makkah siapa? Sayyidina Utsman. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lain semuanya ada. Ada riwayat 1300, ada riwayat 1500. Semuanya ada di Hudaibiyah, kurang lebih 23 kilo dari Makkah. Tapi oleh kafir Makkah dihadang, akhirnya apa? Nabi mengutus Sayyidina Utsman. Kenapa? Sayyidina Utsman yang pintar untuk berdialog dengan mereka. Tidak keras. Nanti kalau Sayyidina Umar dilarang, waduh, perang saja ya Rasulullah, kan begitu. Bunuh saja mereka. Masa kita mau ibadah tidak boleh, kan begitu. Tapi yang diutus Sayyidina Utsman untuk menghadapi mereka. Dan nanti di ayat berikutnya ini. Mereka orang-orang yang munafikin, al-mukhallafin dari orang-orang Badui diberitahu kamu akan diajak menghadapi kaum yang mempunyai kekuatan sangat kuat sekali yaitu Banu Hanifah, Ashabul Yamamah, Waqila Faris Warum. Dan dikatakan Persia, orang-orang Persia dan orang-orang Romawi. Faris. Karena orang Persia ini dulu agamanya Majusi. Mereka menyembah api. Persia itu bisa ditaklukkan oleh Amirul Mukminin Sayyiduna Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Yang sering saya sampaikan di sini. Pada perang Qadisiyah, tahunnya kamu lihat sendiri nanti jumlah kaum muslimin. Berapa kamu lihat sendiri. Itu Sayyidina Umar mengirim pasukan. Pada masa pemerintahan Sayyidina Umar mengirim pasukan ke Persia. Pasukan kaum muslimin hampir saja kalah. Sayyidina Umar dari mimbar di Madinah mengatakan, ya Sariyah al-jabal al-jabal, wahai pasukan, naik gunung, naik gunung, naik gunung. Dari Makkah, dari Madinah. Musuhnya di Persia, di Iran sana. Mereka mendengar komando dari Amirul Mukminin, langsung mereka naik ke gunung. Begitu naik ke gunung bisa menyerang musuh dari atas. Akhirnya peperangan menang. Makanya orang Iran itu paling benci kepada Sayyidina Umar. Syiah, Imamiyah, Syiah apalagi Hulad dan seterusnya. Itu paling benci kepada Sayyidina Umar. Dan mereka kalau membaca syahadat itu adalah lafaz kutukan. Dengan melaknat. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Sayyidah Hafsah, Sayyidah Aisyah dikutuk. Sering saya sampaikan di sini. Nah, sampai sekarang. Padahal awalnya yang membenci itu adalah ya orang-orang itu. Orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan Rustum. Raja Persia pada waktu itu. Dulu, ketika Nabi berdakwah mengirim surat kepada Raja Persia, Raja Persia menerima surat, langsung suratnya dirobek-robek. Akhirnya Nabi berdoa, Allahumma mazziq mulkahum syarra mumazzaq, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ya Allah, hancurkan kerajaan mereka dengan sehancur-hancurnya. Akhirnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar, kerajaannya kalah, hancur. Kalah. Terus setelah itu di sana banyak, ya sudah kalah. Nah, sudah tidak bisa menghadapi kaum muslimin. Nah, yang saya ingat itu, orang Iran itu, mereka yang bukan ahli sunnah, mereka semua membenci Sayyidina Umar. Sampai dalam syahadatnya juga begitu. Makanya agama mereka itu adalah agama yang menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita khawatirkan nanti waktunya bulan Safar. Biasanya mereka tanggal 10 Safar, 10 apa 20 Safar itu mengadakan acara orang Iran. Orang-orang Syiah Indonesia yang ikut-ikutan Iran dengan memukul-mukul badannya. Alasan mereka Sayyidina Husain Sada dibunuh oleh pasukannya Yazid sampai berdarah-darah.
maka kita menebus darah mereka dengan memukul-mukul sampai luka. Yang kita khawatirkan nanti Menteri Agama memberi ucapan selamat. Karena kemarin pada hari rayanya Bahaiyah, setelah mereka puasa, selamat hari raya Bahaiyah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita sayangkan orang tuanya, mbahnya, kakeknya orang alim, ulama. Ayahnya, mbahnya orang alim. Kiai, bapaknya Kiai Khalil. Kiai Khalil ayahnya Yai Bisri. Yai Bisri yang punya tafsir Ibris, yang punya terjemah Imriti, terjemah kitab-kitab pondok-pondok yang kecil-kecil semua diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Kharidah Bahiyah, Aqidatul Awam, Imriti, terus apa namanya lagi? Astaghfirullahaladzim, Jurumiyah dan lain-lain. Banyak diterjemahkan oleh beliau. Beliau alim kabir. Tapi yang mengendalikan hati orang itu Allah. Nah, ya kita tidak mengolok, tidak mengejek, siapa tahu pada kesempatan yang lain dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita belajar di kitab Bidayatul Hidayah, kalau ada orang kafir pun kita tidak boleh mengejek, tidak boleh menghina, karena ejekan kita akan tetap sampai kepadanya. Sementara siapa tahu setelah dia kafir sekian tahun kemudian dia bertaubat kepada Allah, dosanya semua tertutup hilang. Ya, kalau ada kaum orang muslim yang menyimak seperti itu, ya hadahumullah, Allah mudah-mudahan memberi hidayah. Orang Arab itu biasanya begini. Kalau mendoakan hadahumullah, mudah-mudahan Allah memberi hidayah. Tapi kalau bilang Allah yahdik, itu biasanya sambil marah. Allah yahdik, itu seakan-akan dia dalam keadaan gendeng bora waras. Allah yahdik, Allah yahfad. Seperti itu. Padahal ya doa. Tapi nadanya beda. Kalau Allah yahdik dengan hadahullah, beda. Hafidhahullah. Baik, kita lanjutkan. Au yuslimun, atau mereka masuk Islam. Fa in tuti'u ila qitalihim yu'tikumullahu ajran hasanah. Jika kamu semua memerangi mereka, jika kamu semua taat ila qitalihim, untuk memerangi mereka, yu'tikumullahu ajran hasana, maka Allah akan memberi kamu semua pahala yang bagus. Dan jika kamu semua berpaling sebagaimana kamu semua berpaling sebelumnya, sebelum ini berpaling, yu'adzibukum adzaban alima, maka Allah akan menyiksa kalian dengan siksa yang sangat. Tapi namanya munafik, ya terus sampai akhir munafik dipimpin oleh Abdullah bin Ubay itu. Laisa 'alal a'ma harjun. Lalu sekarang ini hukum rukhsah, keringanan bagi mereka yang pada waktu itu tidak bisa ikut perang, tidak ikut sulhul Hudaybiyah, tidak ikut ke Mekah untuk umrah. Laisa 'alal a'ma harjun. Laisa ora ono iku alal a'ma ing atase wong kang wuta apa harajun dosa, wala alal a'rajilan ora ono iku ing atase wong kang pincang apa harajun dosa, wala alal maridilan ora iku ing atase wong kang lara apa harajun dosa, fi tarkil jihadi ing dalem ninggalaken jihad. Bagi mereka yang buta, bagi mereka yang tunanetra, bagi yang mereka pincang, bagi yang mereka sakit, tidak ada dosa atasnya, tidak berdosa. Jadi mereka benar-benar tidak bisa ikut, karena kalau ikut malah memberatkan yang lain. Buta harus dituntun, sakit malah harus diangkat oleh orang yang lain. Makanya ada keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marad itu menjadi rukhsah, keringanan. Sebab adanya penyakit maka ada keringanan. Banyak sekali orang yang berpuasa Ramadan sakit juga boleh membatalkan, mengganti pada hari yang lain. Sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, dia cukup membayar fidyah. Tapi lek loro pusing karo panu, aja ninggalne poso. Ya.
Ramadan siang-siang nggak puasa. Kenapa? Sakit Pak, sakit apa? Pusing kepala saya Pak. Hah? Menpirak gun pusing, ya harus tetap puasa. Terus wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu, maka Allah memasukkan dia, bil ya'i wan nuni, dengan nun, nudkhilhu, kami memasukkan dia, jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu sudah sering kita lewati. Wa may yatawalla, dan barang siapa yang berpaling, yu'adzibhu, maka Allah menyiksa mereka, menyiksa dia. Yu'adzib, maka nyiksa sapa Allahu ingman. Bil ya'i, dengan ya, wan nun, dan nun, nu'adzibhu, kami menyiksanya, adzaban alima, siksa yang pedih. Di atasnya yu'adzibukum adzaban alima, di bawahnya man yu'adzibuhu adzaban alima. Wa may yatawalla, ini dijazmkan, tanda jazmnya membuang harful illah, alif, karena mannya ini namanya man syartiyah. Bagi yang belajar al-jawazim, jazm, kata-kata yang menjazmkan. Man ismu syartin yatawalla fi'lu syarat majzum wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Yu'adzib jawabu syarat wa alamatu jazmihi as-sukun. Nah, jadi ini yang atas itu ujian bagi orang munafik, tapi yang mereka tetap berpaling. Kalau yang bawahnya keringanan-keringanan bagi orang yang tidak ikut perang karena buta, karena pincang, karena sakit. Lalu bagi yang tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, jaminannya surga. Yang berpaling, jaminannya siksa yang yang sakit, yang menyakitkan. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina bihudah. Allahumma hdina bihudaka ya Allah. Allahumma yassir lana umurana waqdi jami'a hajatina wa balligh maqasidana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.